Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan sharing terkait dengan prediksi soal CPNS. Saya telah membeli eh, tryout ya dari Jago CPNS Indonesia. Saya akan sharing mungkin lebih kurang ada beberapa soal. Soal yang pertama tentang eh, di mana sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa ini adalah jurusan ataupun formasi Widya Iswara ahli pertama. Jadi mungkin ada yang sama, nanti bisa silakan untuk melihat, untuk mempelajari agar bisa menjadi eh, pembelajaran untuk masing-masing kita semua. Soal yang pertama adalah sebuah instansi pemerintah menghadapi kendala anggaran, namun harus memenuhi target pengembangan kompetensi 20 jam per ASN. Kemudian, dalam rapat koordinasi, beberapa usulan diajukan. Manakah pendekatan yang paling tepat untuk mengatasi situasi tersebut? Alhamdulillah, saya sudah menjawab. Itu jawaban saya adalah B, mengimplementasikan knowledge sharing internal struktur. Pembahasannya adalah knowledge sharing internal terstruktur ialah solusi paling efektif karena memanfaatkan sumber daya internal yang ada, memenuhi ketentuan jam pembelajaran, dan juga menciptakan budaya pembelajaran berkelanjutan. Pendekatan ini juga mendorong transfer pengetahuan antar pegawai sambil tetap memenuhi regulasi pengembangan kompetensi dengan biaya yang minimal ya. Dibandingkan dengan jawaban lain, maka jawaban yang B sangat eh, tepat. Soal nomor 2. Dalam sebuah pelatihan kepemimpinan, peserta yang merupakan pejabat eselon 3 menunjukkan resistensi terhadap materi baru karena merasa sudah berpengalaman. Tindakan terbaik Widya Iswara untuk mengatasi situasi ini adalah, maka alhamdulillah saya menjawab jawaban C dan itu benar, mengintegrasikan pengalaman peserta sebagai studi kasus. Pembahasan mengintegrasikan pengalaman peserta sebagai studi kasus merupakan penerapan prinsip andragogi atau eh, pembelajaran orang dewasa atau POD yang tepat sekali karena menghargai pengalaman pembelajar dewasa, menciptakan relevansi pembelajaran, dan juga membangun keterlibatan aktif peserta melalui berbagai pengalaman yang nyata yang mereka alami. Soal nomor 3, seseorang Widya Iswara diminta merencanakan pelatihan manajemen proyek untuk ASN dengan latar belakang yang beragam. Pendekatan perencanaan pembelajaran yang paling efektif adalah jawabannya B, merancang pembelajaran berbasis proyek dan dengan tingkat kesulitan yang bertingkat. Kenapa? Karena jawaban tersebut memungkinkan adaptasi terhadap keragaman peserta, kemudian memberikan pengalaman praktis dan memastikan pencapaian kompetensi secara terstruktur sesuai dengan kemampuan individual peserta masing-masing. Soal nomor 4, dalam pelatihan pengambilan keputusan untuk pejabat struktural, metode pembelajaran yang paling sesuai untuk mengembangkan kemampuan analitis dan pengambilan keputusan adalah, jawabannya adalah simulasi dan role playing kompleks. Kenapa? Karena memberikan pengalaman langsung dan pengambilan keputusan. Kemudian melatih analisis situasional dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan melalui skenario yang mirip dengan kondisi nyata atau role play. Terima kasih. Selanjutnya, soal nomor 5, seseorang Widya Iswara akan mengembangkan program pelatihan inovasi pelayanan publik berdasarkan digital menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau OBE dalam merancang lesson plan. Komponen utama yang harus diperhatikan untuk memastikan keselarasan antara kebutuhan stakeholder dan hasil pembelajaran adalah, jawabannya adalah C, learning outcome, aktivitas pembelajaran, dan assessment. Karena tiga komponen utama yang harus selaras ini adalah tiga komponen tersebut. Kemudian ketiga komponen ini membentuk sebuah constructive alignment yang memastikan bahwa desain pembelajaran benar-benar berorientasi pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Soal nomor 6, dalam upaya digitalisasi pelatihan kepemimpinan tingkat dasar, sebuah lembaga diklat mengembangkan modul pembelajaran berbasis podcast studio. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan selama 1 semester, permasalahan kritis yang perlu disegerakan diatasi
dari penggunaan podcast tersebut sebagai media utama pembelajaran adalah jawabannya B, keterbatasan dalam mendemonstrasikan keterampilan visual. Walaupun podcast menawarkan fleksibilitas dan efisiensi bandwidth, ketidakmampuannya dalam menyampaikan elemen visual membatasi efektivitas pembelajaran, terutama untuk materi yang membutuhkan demonstrasi visual atau pengamatan langsung yang merupakan komponen penting dalam pelatihan kepemimpinan. Soal nomor 7, seorang widyaswara ditugaskan memberikan pelatihan manajemen ASN kepada peserta yang berasal dari berbagai generasi, baby boomers, Gen Z, kemudian millennials, dan Gen X. Dalam menghadapi kesenjangan digital literasi antar peserta, strategi pembelajaran yang paling efektif untuk memastikan transfer pengetahuan, transfer knowledge yang optimal adalah jawabannya C, menerapkan pendekatan blended learning dengan multi-channel delivery. Karena kenapa? Karena pendekatan ini mengakomodasi keragaman preferensi dan juga kemampuan digital peserta. Dan juga metode ini menyampaikan bahwa penyampaian materi melalui berbagai saluran, termasuk tatap muka, digital maupun cetak, semua itu membuat peserta dapat memilih cara belajar yang paling sesuai dengan kemampuan mereka sambil tetap mendorong pengembangan keterampilan digital secara bertahap. Dan pendekatan ini juga menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif tanpa mengorbankan kualitas transfer pengetahuan. Soal nomor 8, seorang widyaswara sedang menulis KTI, karya tulis ilmiah, dan harus mengutip sebuah teori dari buku yang ditulis oleh orang ahli. Teori tersebut penting untuk mendukung argumennya dalam penulisannya. Maka dalam hal ini Widyaswara harus, jawabannya adalah B, menyebutkan sumbernya secara lengkap, termasuk nama penulis, tahun penerbit, dan juga halaman buku yang dikutip. Seperti itu. Karena kenapa? Penulisan dalam KT ini, setiap kutipan harus disertai dengan informasi yang sangat lengkap untuk menghargai hak cipta dan juga memberikan bukti yang jelas bahwa sumber referensi yang digunakan itu adalah valid. Selanjutnya nomor 9 adalah seorang widyaswara yang bekerja di sebuah lembaga pemerintah dihadapkan pada tugas untuk merancang program pengembangan kompetensi ASN yang lebih sesuai dengan tuntutan perubahan teknologi dan dinamika masyarakat. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja ASN dalam menghadapi tantangan global. Dalam konteks tersebut, apa langkah pertama yang harus dilakukan Widya untuk merancang kebijakan pengembangan kompetensi yang efektif? Maka jawabannya adalah A, menganalisis hasil evaluasi kinerja ASN di lembaga tersebut dan juga mengidentifikasi kesenjangan kompetensi yang ada. Langkah pertama yang dilakukan adalah merancang ataupun menganalisis mendalam terhadap hasil evaluasi kerja. Kenapa dianggap penting? Karena program pengembangan kompetensi harus berbasis pada kebutuhan nyata yang real yang dihadapi oleh ASN dalam menjalankan tugasnya, terutama di tengah perubahan teknologi dan juga dinamika masyarakat. Maka dengan demikian, kebijakan yang dirancang akan lebih relevan dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja ASN. Soal yang nomor 10 yang terakhir yang akan saya bagikan hari ini, seorang widyaswara diberikan tugas untuk merancang modul pelatihan bagi ASN yang bekerja di bidang teknologi informasi. Mengingat perkembangan pesat dalam dunia digital, ia memutuskan untuk menggunakan berbagai media pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan pemahaman peserta. Setelah melakukan analisis kebutuhan, ia memilih untuk mengintegrasikan video pembelajaran interaktif dan simulasi digital sebagai metode utama. Apa alasan paling kuat yang mendasari pemilihan media tersebut? Maka jawabannya adalah B. Media tersebut memungkinkan peserta untuk terlibat langsung dengan materi pelatihan dan mempraktikkan keterampilan secara simulatif. Kenapa metode ini dikatakan baik dan sangat tepat? Karena kedua metode ini memungkinkan peserta untuk berinteraksi langsung dengan materi pelatihan. Simulasi digital khususnya memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempraktikkan keterampilan dalam konteks yang lebih realistis dan aplikatif, meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis. Video interaktif juga mendukung gaya belajar visual dan juga kinestetik yang efektif dalam mengembangkan keterampilan teknis di bidang teknologi informasi.
Maka kombinasi ini lebih dari sekedar memberikan informasi, tetapi juga membantu peserta mengaplikasikan pengetahuannya yang dengan situasi yang nyata. Demikian yang saya sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.